Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Wilmayra, absen 13 dari kelas 10-6 SMA 16 Kota Bekasi. Saya akan membahas makalah yang telah saya dan kelompok saya buat pada pertemuan yang lalu. Yang pertama ada definisi. Karena teman saya yang bertugas untuk membuat makalah tidak menambahkan definisinya, maka saya menambahkan sendiri definisi. Bunga bougainville adalah tanaman hias yang populer karena warnanya sangat mencolok dan menarik, seperti ungu, merah, pink, oranye, hingga putih. Tanaman ini sering dipakai untuk memperindah halaman rumah, taman, pagar, atau bahkan dijadikan tanaman rambat karena cabangnya bisa tumbuh panjang dan menjuntai. Meskipun terlihat seperti bunga besar dan berwarna cerah, sebenarnya bagian itu adalah daun pelindung yang disebut baktea. Bunga aslinya justru kecil, berwarna putih atau kekuningan, dan berada di tengah baktea tersebut. Keunikan inilah yang membuat bougainville terlihat berbeda dari tanaman hias lainnya. Bougainville termasuk tanaman yang kuat dan mudah dirawat. Tanaman ini tahan panas, tidak membutuhkan banyak air, dan bisa tumbuh dengan baik di daerah tropis. Selain itu, bougainville juga bisa dibentuk menjadi bonsai atau pagar hidup, sehingga sering dipilih sebagai tanaman hias yang praktis tapi tetap indah. Macam-macam tanaman bougainville. Yang pertama, Bougainvillea sceptabilis, memiliki pertumbuhan cepat, daunnya agak berbulu, warna bunga cerah seperti ungu, merah, dan pink, cocok ditanam di taman yang luas. Yang kedua, ada Bougainvillea glabra, daunnya halus dan licin, batangnya rapih, sering dijadikan tanaman hias pot atau bonsai karena mudah untuk dibentuk. Yang ketiga, Bougainvillea peruviana. Cabangnya lebih ramping, bunga berwarna ungu atau magenta, biasanya digunakan untuk tanaman persilangan. Dan yang terakhir ada Bougainvillea hybrida. Hasil persilangan beberapa bougainville memiliki warna bunga lebih bervariasi. Ada yang memiliki dua warna dalam satu tanaman. Berdasarkan warna bunganya, bougainville juga sering dibedakan berdasarkan warna, yaitu bougainville merah, bougainville ungu, pink, putih, oranye, kuning, dan juga warna yang campur-campur atau rainbow. Sebagai tanaman hias, bougainville banyak digunakan untuk memperindah taman, halaman rumah, sekolah, dan pinggir jalan karena memiliki warna bunga yang cerah dan menarik. 2. Mempercantik lingkungan. Tanaman ini membuat lingkungan terlihat lebih asri, indah, dan nyaman untuk dipandang. 3. Pagar hidup. Bougainville dapat dijadikan pagar alami karena batangnya memiliki duri dan tumbuh rimbun. 4. Penghasil oksigen. Seperti tanaman hijau lainnya, bougainville membantu menghasilkan oksigen dan menyegarkan udara di sekitar. 5. Mengurangi polusi udara. Daunnya dapat membantu menyerap debu dan polusi sehingga udara menjadi lebih bersih. 6. Tanaman bonsai. Bougainville sering dijadikan bonsai karena batangnya mudah dibentuk dan memiliki nilai estetika yang tinggi. 7. Manfaat edukasi. Digunakan sebagai media pembelajaran tentang tanaman hias dan budidaya tanaman di sekolah. Mengetahui pengertian tanaman hias bougainville, mengenal berbagai macam jenis bougainville, mempelajari cara menanam dan merawat bougainville dengan benar, mengetahui manfaat tanaman bougainville bagi kehidupan dan lingkungan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan bercocok tanam. Lalu, alat dan bahannya. Yang pertama, alat. Skop kecil, gunting tanaman, ember, sarung tangan plastik, pot tanaman, sprayer atau alat semprot. Dan yang bahan-bahannya ada bibit tanaman bougainville tentunya, tanah tanam, pupuk kandang atau kompos, skop padi, air, popok NPK secukupnya. Kegiatan budidaya tanaman hias diawali dengan menyiapkan alat dan juga bahan. Pertama, media tanam dibuat dengan mencampurkan tanah, pupuk kandang, dan juga skam padi dengan takaran yang cukup atau takaran yang sama, agar tanaman memperoleh unsur hara yang cukup serta memiliki sistem drainase yang baik. Setelah media tanam siap,
Pot diisi dengan campuran tanah hingga setengah bagian. Bibit bougainville kemudian ditanam secara hati-hati agar akar tidak rusak atau patah. Selanjutnya, media tanam ditambahkan kembali hingga menutup akar tanaman dan ditekan perlahan agar tanaman berdiri dengan tegak. Setelah proses pertama selesai, tanaman disiram menggunakan air secukupnya. Perawatan dilakukan secara rutin, meliputi penyiraman setiap pagi atau sore hari, pemberian pupuk secara berkala, serta pemangkasan cabang agar tanaman tumbuh dengan rapi dan merangsang pertumbuhan bunga. Tanaman bougainville ditempatkan di area yang terkena sinar matahari langsung, karena tanaman ini membutuhkan cahaya yang banyak untuk menghasilkan bunga-bunga yang indah. Pengamatan pertumbuhan tanaman dilakukan secara berkala untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik. Yang pertama ada kegiatan persiapan alat dan bahan. Hari atau tanggalnya 10 Februari 2026, waktunya 15.00 sampai dengan jam 17.23, tempatnya di penjual tanaman hias. Kegiatan selanjutnya, membuat media tanam. Harinya dan tanggalnya 11 Februari 2026, waktunya jam 15.00 sampai dengan 16.55, tempatnya di rumah teman saya yang bernama Faras Rafifah. Kegiatan selanjutnya ada penanaman bougainville. Hari serta tanggalnya 12 Februari 2026, waktunya jam 11.25 sampai dengan 12.30, tempatnya di lingkungan sekolah. Lalu, kegiatan selanjutnya perawatan tanaman. Hari dan tanggalnya 12 Februari 2026, waktunya jam 11.25 sampai dengan 12.30, dan tempatnya juga masih di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah pengamatan hasil. Hari serta tanggalnya 13 Februari 2026, waktunya 09.45 sampai dengan 10.00, dan tempatnya masih di lingkungan sekolah. Pembagian tugas pada kelompok kami. Yang pertama ada Yoshika Kuadani, absen 48 sebagai ketua kelompok dan juga koordinasi. Lalu ada Moris Ramba, absen 32 sebagai yang menyiapkan alat-alatnya. Lalu ada Ikram Rasya, absen 23 yang menyiapkan bahan-bahannya. Lalu ada Glenvino Mikael Rikin, absen 21 yang menyiapkan dan mencampur media tanamnya. Lalu yang kelima ada Kinanti Akida Bilhak, absen 29 sebagai penanam bibit. Lalu ada Jihana Hasna, absen 26 yang menyiram tanamannya. Lalu ada Gian Akna, absen 22 sebagai pemberi pupuk. Dan ada Faras Rafifah Artanti, absen 17 sebagai dokumentasi kegiatan dari awal hingga akhir. Lalu ada Fatir Zidan Alfarezal, absen 18 sebagai pencatat data. Lalu ada Askia Wilma Aira, absen 13 sebagai pengamatan tumbuhan. Lalu ada Christian Fernando Domanik, absen 14 sebagai pengamatan kebersihan selama pengerjaan. Dan yang terakhir ada Asya Saidah Hayati, absen 40 sebagai penyusun laporan. Perhitungan keuangan. Yang pertama, nama barangnya bibit bougainville, jumlahnya 3 buah, harga satuannya 15.000, totalnya 45.000. Lalu ada pot tanaman, jumlahnya 3 buah, harga satuannya 10.000, totalnya 30.000. Lalu ada tanah tanam, jumlahnya 1 karung, harga satuannya 20.000, totalnya 20.000. Lalu ada pupuk kandang, jumlahnya 1 karung, harga satuannya 15.000, dan totalnya 15.000. Nama barang selanjutnya ada sekam padi,
Jumlahnya 1 karung, harga satuannya 10.000, totalnya 10.000. Lalu ada pupuk NPK, jumlahnya 1 bungkus, harga satuannya 10.000, dengan total juga 10.000. Dan yang terakhir, air serta kebutuhan yang lainnya. Harga satuannya 5.000 serta totalnya 5.000. Jadi total biaya produksi untuk semuanya ada Rp135.000. Berdasarkan kegiatan budidaya tanaman hias bougainville yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bougainville merupakan tanaman hias yang mudah dibudidaya dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Proses budidaya meliputi persiapan media tanam, penanaman, penyiraman, pemupukan, serta perawatan rutin agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam bercocok tanam, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selain memperindah lingkungan, tanaman bougainville juga dapat memiliki nilai estetika dan ekonomi. Lalu ada saran. Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu perawatan tanaman perlu dilakukan secara rutin agar pertumbuhan optimal. Tanaman sebaiknya ditempatkan di area yang terdapat sinar matahari yang cukup, serta kegiatan tanaman budidaya hias perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan. Diharapkan kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan jenis tanaman hias lainnya. Itu saja yang dapat saya berikan dan saya jelaskan mengenai makalah yang telah teman saya buat sebelumnya. Mohon maaf jika saya masih banyak kurangnya dalam memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.